Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 2. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 144 sampai dengan halaman 147. Ayo kita berlatih 8.2 semuanya ya. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang dengan luas alas 40 cm persegi. Jika lebar persegi panjang 5 cm dan tinggi prisma 12 cm, hitunglah luas permukaan prisma. Nah, karena ini prismanya alasnya berbentuk persegi panjang, jadi nanti kita membutuhkan yang pertama luas persegi panjang dan yang kedua keliling persegi panjang. Kenapa? Karena rumus luas permukaan prisma itu melibatkan dua hal tadi. Ya, sini Kak Sari tuliskan dulu. Luas permukaan prisma ini dapat dihitung dengan cara 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali tingginya. Gini. Nah, ini boleh dicatat ya. Luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alasnya ditambah dengan keliling alasnya kali tingginya prisma. Sehingga untuk soal nomor 1 kita catat dulu, dia alasnya berbentuk persegi panjang. Oke, di mana luasnya adalah 40 cm persegi. Ini persegi panjang. Luasnya 40 cm persegi, Kak Sari taruh dalam. Terus lebar persegi panjangnya 5 cm, lebarnya 5 cm. Maka panjangnya bisa kita cari ya. Panjangnya persegi panjang atau P kecil itu sama dengan luasnya dibagi dengan lebarnya persegi panjang. Sama dengan 40 cm persegi dibagi 5. Sama dengan berapa? 8 cm. Oke, ya, sudah tahu ukuran panjangnya, ukuran lebarnya, dan ukuran luasnya. Satu lagi yang perlu kita cari tahu adalah kelilingnya, keliling alasnya. Keliling alasnya itu ya kelilingnya persegi panjang ini. Karena alasnya kan berbentuk persegi panjang tadi. Yuk, keliling persegi panjang, atau Kak Sari singkat dengan huruf K besar saja. Rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebarnya. Sama dengan 2 kali panjangnya 8, lebarnya 5. Berarti ya 8 tambah 5. Sama dengan 2 kali 8 tambah 5 adalah 13. Hasilnya 26. Satuannya cm. Oke, sudah kita kantongi kelilingnya ada, luasnya ada. Sekarang kita bisa langsung masuk ke rumus luas permukaan prisma. Sudah ada luasnya, sudah ada kelilingnya, tingginya. Tingginya ada nggak? Ada. Nih, tinggi prismanya 12 cm. Berarti langsung masuk ke rumus. Yuk, tulis ya. Luas permukaan prisma. Luas permukaan untuk seterusnya nanti disingkat LP. Sama dengan 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alasnya dikali tinggi. Nih, Kak Sari singkat-singkat ya, makanya kalian harus dengarkan pas Kak Sari ngomong. Jadi 2 kali luas alas tambah ini, K itu artinya keliling. Keliling alas kali tinggi. Sama dengan 2 kali luas alasnya tadi adalah 40. Dari sini nih. Ditambah keliling alasnya yaitu 26 dikali dengan tingginya. Tingginya tadi nih yang 12 cm tuh. Tinggi prisma 12 cm. Ya, masukkan. Hitung, tinggal dihitung aja. 2 kali 40 ya 80 ditambah 26 dikali 12, Kak Sari udah hitung, hasilnya adalah 312.
Nah, sehingga totalnya 80 tambah 312 adalah 392. Satuannya cm persegi. Gini ya. Ini untuk menjawab soal nomor 1. Jelas ya Dek ya? Langkah-langkahnya kayak gitu, rumusnya juga sudah Kak Sari kasih tahu. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 2. Baca dulu. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku. Berarti ini alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 12 cm, 9 cm, dan 15 cm. Jika tinggi prisma adalah 30 cm, hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Sama aja. Caranya justru kita gambar dulu alas prismanya. Karena alasnya berbentuk segitiga siku-siku, ya kita gambar segitiga siku-siku. Seret, seret, seret. Siku-sikunya anggapnya di sini. Kemudian ukuran segitiga siku-sikunya 12, 9, dan 15. 15 ini taruh yang paling panjang, yaitu sisi miringnya. Di sini 15 cm. Kemudian 9-nya yang paling pendek sini aja, dan satu lagi yang 12. Ini semuanya dalam sentimeter. Sengaja nggak Kak Sari tulis biar nggak kebanyakan tulisan ya. Jadi kita malah nggak bingung. Nah, ini kan alas. Dari alas ini kita harus tahu dua macam. Yang pertama luas alasnya. Berarti kita hitung luas segitiga ini. Rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Sama dengan setengah kali alasnya yang mana? Alasnya yang sisi bawah ini 9 kali tinggi. Tingginya yang di sini, yang tegak ini 12. Sama dengan ini 12 bisa bagi 2 yaitu 6 ya. Tinggal 1 kali 9 kali 6. 1 kali 9 ya 9. Dikali 6 54. Satuannya cm persegi. Karena tadi di sini cm semua, maka satuan luasnya juga cm tapi ada pangkat 2-nya. Dah, kita simpan dulu. Kemudian yang harus kita hitung lagi adalah keliling alas. Nah, keliling alas itu kalau dia berbentuk segitiga kayak gini, tinggal ditambah aja semua sisinya. A tambah B tambah C. Anggap aja sisi A itu yang 9, sisi B yang 12, sisi C yang 15. Berarti 9 tambah 12 tambah 15. Sama dengan 12 tambah 15 itu 27. 27 tambah 9, 36. Satuan yang keliling cm saja. Oke, luas alas sudah ada, keliling alas sudah ada, gampang. Karena yang dicari adalah luas permukaan prisma, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Dan ingat satu lagi, nanti tinggi prismanya adalah 30 cm. Kita masukkan ya, luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alasnya dikali dengan tingginya prisma. Sama dengan 2 kali luas alasnya ini 54 ditambah keliling alasnya 36 dikali tingginya prisma tadi 30. Oke, benar ya? Sip. Lanjut, tinggal kita hitung. Sama dengan 2 dikali 54 adalah 108 ditambah 36 dikali 30 adalah 1080. 1080. Dah, tinggal dihitung ya. 108 ditambah 1080 adalah 1188. Kasih satuan cm persegi. Rampung. Soal nomor 2 beres. Gampang ya. Asalkan kita tahu langkah-langkahnya. Pokoknya harus hitung dulu luas alasnya, hitung luas keliling alasnya, sudah masukkan ke dalam rumusnya. Selesai. Lanjut ke soal nomor 3. Baca dulu. Nomor 3, pernahkah kalian berkemah? Pernah ya. Berbentuk apakah tenda yang kamu pakai? Berbentuk prisma segitiga. Kayak gini. Bila tenda yang kamu pakai seperti gambar tenda di samping, ya, dapatkah kamu menghitung luas kain terkecil yang diperlukan untuk membuat tenda itu? Coba hitunglah. Jadi gini, kita disuruh menghitung luas permukaan tenda ini. Ingat, luas permukaan tenda ini semuanya tertutup loh ya, bahkan untuk yang lantainya. Kan kita tidak mungkin berkemah itu lantainya tanah gitu ya, pasti dingin banget kalau untuk tidur. Jadi lantainya ini juga dari bahan tenda yang sama.
atau biasanya terpal gitu deh, biar anti angin dan anti air hujan. Intinya kita harus menghitung luas permukaan prisma segitiga di sini. Siap. Kalau gitu ya kita gunakan rumus luas permukaan prisma seperti yang kita sudah ketahui. Ini kan? Siap. Nah, kita hitung dulu untuk luas alas dan keliling alas. Alasnya yang ini deh. Loh kak, kok alasnya bukan yang bawah? Ingat, prisma itu tergantung dari namanya. Karena dia prisma segitiga, berarti alasnya itu yang dimaksud adalah yang segitiga ini. Oke, di mana ukuran alasnya segitiga adalah 3 meter dan tingginya segitiga adalah 2 meter. Ini 4 meter ini apa? Ini tingginya prisma. Nah, Kak Sari mau gambar dulu untuk segitiga yang di sini, sehingga kita bisa menghitung luas dan kelilingnya. Nih, gambarnya kayak gini ya, untuk nomor 3. Segitiganya di sini tingginya 2 cm, kemudian alasnya di sini 3 cm. 3 itu dari ujung ke sini sampai ujung ke sini ya. Nih 3 cm. Sekarang Kak Sari tanya, kalau dari tengah-tengah sini sampai ke pinggir kira-kira berapa cm? Nih, dari ujung ke ujung aja kan 3. Berarti kalau hanya dari tengah ke pinggir, ya 3 dibagi 2. 3 bagi 2 berapa? 1,5. Nulisnya 1,5. Kenapa ini Kak Sari hitung seperti ini? Untuk menentukan panjang sisi yang di sini, Dek. Panjang sisi yang di sini itu nanti kita butuhkan untuk menghitung keliling segitiga ini. Menggunakan apa? Menggunakan Pitagoras. Dia siku-siku di sini. Nah, ini kita anggap aja sebagai sisi C, 2 ini sebagai A, 1,5 ini sebagai B. Maka untuk menghitung nilai C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sehingga C kuadrat sama dengan A kuadrat, karena A-nya 2, berarti ya 2 kuadrat ditambah B kuadrat. Nih ya, 1,5 kuadrat. Nah, sama dengan 2 kuadrat adalah 4 ditambah 1,5 kuadrat itu artinya 1,5 kali 1,5, yaitu 2,25. 4 ditambah 2,25 adalah 6,25. Ini masih C kuadrat. C kuadrat sama dengan 6,25. Sehingga kalau mau menghitung C-nya saja, ya akar dari 6,25. Berapa? Akar dari 6,25 adalah 2,5. Kok tahu Kak? Iya, karena kalau 2,5 dikalikan dengan 2,5 hasilnya 6,25. Jadi nilai C-nya sudah ada, yaitu 2,5. Satuannya karena mereka semua tadi meter, jadi ini juga meter. Jangan centimeter. Satuannya ukurannya tenda tadi semuanya meter. Ya, dah. Ini C-nya sudah ketemu, yaitu 2,5 meter. Nah, sekarang ini kan semua ukurannya sudah ada nih di segitiga. Ingat, yang kita perlukan untuk menghitung luas permukaan prisma adalah yang pertama, luas alasnya. Berarti kita hitung luas segitiga ini, dan keliling alasnya. Berarti kita hitung keliling segitiga di sini. Caranya untuk hitung luas alas dulu ya. Luas alas sama dengan setengah kali alasnya segitiga dikali tingginya segitiga. Sama dengan setengah kali, nah alasnya segitiga itu yang ini ya, panjang dari ujung ke ujung ini 3 dikali tingginya segitiga itu garis putus-putus yang di sini 2. Oke, sama dengan setengah kali 2, boleh coret dulu ya, setengah kali 2 itu ya 1, tinggal 3 kali 1. 3 kali 1 adalah 3, satuannya meter persegi. Itu keliling, itu luas alasnya 3 meter persegi. Sekarang untuk keliling alasnya, kita hitung keliling segitiga ini. Dari sini dulu, yang sisi paling bawah ini panjangnya adalah 3 cm. Sisi yang di sini panjangnya adalah 2,5 cm. Nah, sisi yang sebelah kiri itu panjangnya sama dengan yang sebelah kanan, Dek. Berarti 2,5 cm juga. Maka keliling segitiganya, keliling alas ya, kita nulisnya sama dengan sisi ketiga sisinya ini kita jumlahkan aja, langsung gitu aja. 3 tambah 2,5 tambah 2,5 sama dengan ini 3 ya, 2,5 tambah 2,5 kan 5.
Berarti 3 tambah 5, 8. Satuannya meter. Oke, luas alas sudah ketemu, keliling alasnya juga sudah ketemu. Sekarang tinggal masukin ke rumus luas permukaan prisma. Yes, luas permukaan prisma sama dengan, udah mulai hafal belum? 2 kali luas alasnya ditambah dengan keliling alasnya dikali dengan tingginya prisma. Sama dengan 2 kali luas alasnya ini 3 ditambah keliling alasnya 8 dikali tingginya prisma. Tingginya prisma yang ini 4 meter. Kita tulis ya 4. Sama dengan 2 kali 3 6 ditambah 8 kali 4 32. Nah, hasil akhirnya 6 tambah 32 adalah 38. Satuannya meter persegi. Ketemu lagi soal nomor 3 beres. Gampang ya. Tetapi soal nomor 3 tadi melibatkan Pitagoras. Pitagorasnya juga yang sederhana kok. Sambil mengingat-ingat kembali. Ya sayang ya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4, sebuah prisma tegak segi 6 beraturan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L mempunyai panjang rusuk alas 10 cm dan panjang rusuk tegak 80 cm. A. Gambarlah bangun prismanya. B. Tentukan luas bidang tegaknya. C. Tentukan luas permukaan prisma. Langkah pertama, kita harus gambar dulu bangun prismanya. Karena alasnya tadi berbentuk segi 6 beraturan, berarti kita bikin segi 6 beraturan. Seperti ini nanti jadinya, Dek. Nih, segi 6 beraturan itu artinya segi 6 yang panjang tiap sisinya itu sama. Yaitu berapa tadi katanya? 10 cm. Jadi ini semua panjangnya 10 cm. Ini juga, sini juga ya, sama semua. Kemudian ini ya, kemudian tinggi prismanya itu dia tadi nyebutnya adalah panjang rusuk tegaknya 80 cm. Ya, 80 cm ini nanti sebagai tingginya prisma. Di sini tulis 80 cm. Ini gambarnya sudah hampir jadi, tinggal kita kasih nama. Kasih namanya sesuai yang diminta. Caranya gini, misalnya nih A startnya di situ, berarti langsung sini B, C, D, E, F. Kemudian lanjutnya dari sini G, H, I, J, K, L. Dah selesai. Jadi ini tugas yang poin A sudah selesai ya. Gambar prismanya sudah jadi. Lanjut untuk yang B. Tentukan luas bidang tegaknya. Nah, luas bidang tegaknya itu hanya yang tegak saja. Nih, yang di sini. Persegi panjang ini. Persegi panjang yang di sini. Persegi panjang yang di sini ya, persegi panjang yang di sini juga ada, ini kasih ditambahin. Nah, ini Dek, persegi panjang ini. Terus persegi panjang yang depan di sini. Nah, terakhir persegi panjang yang di sini. Totalnya nanti ada berapa persegi panjang? Kalau dia segi 6 beraturan, ya ada 6 persegi panjang ya. Bidang tegak pada prisma itu seperti itu. Kalau dia segi 6, ya nanti bidang tegaknya ada 6. Kalau dia segi 4, bidang tegaknya ada 4. Kalau dia segi 3, bidang tegaknya ada 3. Terus semuanya ini nanti ukuran persegi panjangnya sama. Berapa? Tingginya 80, lebarnya yang ini. Ya, berapa? Sama kan dengan yang di sini tadi 10. Jadi tingginya atau panjangnya persegi panjang 80 dan lebarnya persegi panjang 10. Nah, atau ngitung dari sini juga boleh. Nih ya. Lebarnya 10, panjangnya 80. Jadi bisa kita hitung. Cara menghitungnya, tulis dulu luas bidang tegaknya sama dengan, ini poin A, sini poin B ya. Luas bidang tegak sama dengan 6 kali luas persegi panjang. 6 kali luas persegi panjang. Sama dengan 6 kali luas persegi panjang itu kan rumusnya panjang kali lebar. Sama dengan 6 kali panjangnya yang sudah kita sepakati tadi.
80, lebarnya 10. Tinggal kita tulis 80 kali 10. Sama dengan, ini caranya 6 kali 8 aja, 48. Terus ada nolnya 2. 6 kali 8 kali 1 ya. 6 kali 8, 48 kali 1 ya tetap 48. Terus ada nolnya 2. Dibaca 4800 satuannya. Karena teman-temannya di sini semua tadi cm, berarti dia juga cm tapi ada pangkatnya. Pangkat 2. Selesai. Ini luas bidang tegak. Nah, sekarang lanjut ke yang C. Tentukan luas permukaan prisma. Nah, luas permukaan prisma itu rumusnya C. Luas permukaan prisma yang kita tahu rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tingginya. Ini kan rumus yang kita tahu sejak awal tadi. Atau sebetulnya bisa juga seperti ini. Kalau luas bidang tegaknya sudah diketahui, kita bisa pakai rumus yang lain, yaitu 2 kali luas alas ini ada ya, 2 kali luas alasnya ditambah dengan luas bidang tegaknya. Nah, malah enak ini nanti. Jadi 2 kali luas alasnya ditambah luas bidang tegak. Luas bidang tegaknya kan kita udah tahu. Ini 4800 di sini. Sekarang tinggal kita ngitung 2 kali luas alas, atau kita hitung dulu luas alasnya nanti baru dimasukkan sini. 2 kali berapa gitu ya. Kembali lagi lihat ke gambar ya. Nah, alasnya berbentuk segi 6 beraturan seperti ini. Ini kalau misalnya kita potong-potong, segi 6 beraturan itu menjadi kayak gini deh. Seret. Seret, ya, lagi. Seret. Seret, lagi. Nah, gitu. Aduh, gambarnya ini yang terakhir mencong garisnya. Nah, intinya adalah kalau segi 6 beraturan kita potong-potong kayak gini, ini menjadi 6 buah segitiga yang sama persis besarnya. Sama loh ini ya, luasnya sama semua ini 6-nya. Ibaratnya potongan pizza ya, setiap potongnya ini besarnya sama. Itu sifat dari segi 6 beraturan. Nah, sehingga kalau kita mau menghitung luas alas seluruhnya ini, kita hitung aja luas satu buah segitiga yang di sini yang kecil. Nanti kalau udah ketemu ini tinggal kita kalikan 6 gitu. Nah, ngitungnya ini gimana? Alasnya udah tahu 10. Tingginya segitiga belum tahu. Tinggi segitiga itu dari sini ke sini. Nah, ini siku-siku. Oke, karena tadi ini adalah 6 buah segitiga yang sama persis luasnya, berarti ini merupakan segitiga sama sisi, ya. Panjang sisi-sisinya semuanya sama. Kalau gitu di sini 10 cm, yang sisi miring ini juga 10 cm. Nah, untuk memudahkannya, Kak Sari pindah ya segitiga yang kecil ini di sebelahnya sini aja, supaya nanti kita bisa menghitung luasnya. Pakai Pitagoras dulu sih ya, pakai Pitagoras untuk mencari tingginya. Wow. Sini deh Kak Sari gambarkan sedikit ya. Bismillah. Agak besar ya. Biar enak dilihat. Dah gitu. Terus ini tingginya. Nah, kita pindahkan dulu sisi miringnya ini panjangnya 10 cm. Oke, siap. Nah, sisi yang bawah sini panjangnya juga 10 cm ya dari sini. Kalau gitu, kalau Kak Sari tanya dari tengah-tengah ke pinggir sini berapa dong? Kan dari ujung sampai ke ujung 10. Kalau hanya dari tengah-tengah sampai ke ujung, ya hanya 5 ya, 10 dibagi 2. Sehingga tingginya ini bisa kita cari. Anggap aja ini sebagai huruf T menggunakan teorema Pitagoras yang berbunyi T kuadrat itu sama dengan sisi miring kuadrat atau 10 kuadrat dikurangi dengan sisi alas kuadrat. Gini.
Berarti T kuadrat sama dengan 10 kuadrat adalah 100 dikurangi 5 kuadrat adalah 25. 100 dikurangi 25 adalah 75. 75 ini apa? Masih T kuadrat. Sehingga kalau mau mencari nilai T-nya saja, ya akar dari 75. Nah, akar 75 ini bisa kita sederhanakan menjadi akar 25 kali 3. Benar kan akar 25 kali 3 itu akar 75? Benar. Dan akar 25 itu ada. Akar 25 adalah 5. Akar 3 tetap saja akar 3. Jadi tingginya adalah 5 akar 3. Satuannya cm. Nih, tinggi yang di sini sudah ketemu, 5 akar 3 cm. Sehingga untuk mencari luas segitiga ini gampang saja, tinggal kita masukkan ya. Luas segitiga sama dengan setengah kali alasnya segitiga kali tingginya segitiga. Sama dengan setengah kali, kembali lagi, alasnya segitiga itu jangan yang 5 ini, tapi dari ujung ke ujung di sini tadi. Berapa? Masih ingat? 10. Ya, alasnya 10, tingginya 5 akar 3 yang barusan kita temukan tadi. Gitu. Jadi setengah kali 10 kali 5 akar 3. Sama dengan 10 sama 2 boleh dicoret ya. 10 bagi 2 adalah 5. Tinggal 5 kali 5 akar 3. Kalau 1 sih bisa diabaikan aja ya. 1 kali 5 ya tetap 5. Kali 5 lagi 25. Terus ada akar 3-nya. Jadi 25 akar 3. Satuannya cm persegi. Nah, ini dia luas satu buah segitiga pada alasnya prisma ini. Terus belum selesai, Dek. Kita kan mau mencarinya 6 buah segitiga. Bener kan? Jadi ya 25 akar 3-nya ini kita kalikan dengan 6 buah segitiga yang sama persis ini. Itulah nanti luasnya segitiga. Langsung kita taruh di rumus aja ya. Boleh ya sebelah sini. Nah, sama dengan 2 kali, berarti luasnya adalah 6 kali 25 akar 3. Ditambah, nah sebentar Kak Sari terangkan dulu, 2 kali, memang ya dari rumusnya ya, karena kan luas alasnya itu ada 3. Kenapa? Kok ada 3? Ada 2. Alasnya itu yang bawah sama yang atas itu sama. Makanya dari tadi selalu 2 kali luas alas. Kak Sari ulang, 2-nya memang sudah dari rumusnya. Dikali luas alasnya. Kenapa kok 6 kali 25 akar 3? Karena satu segitiga ini luasnya adalah 25 akar 3. Kalau ada 6 buah segitiga, ya 6 kali 25 akar 3. Di sini 6 kali 25 akar 3. Terus ditambah dengan luas bidang tegaknya. Ini sih kita nggak usah ngitung lagi, sudah ada nih 4.800. Nah, kita hitung sama dengan 2 kali 6 kali 25 akar 3 dulu. 6 kali 25 itu 150. Terus kalau dikali 2, 300. Terus ada akar 3-nya. Jadi ini 300 akar 3. Yang di sini tambah 4.800. Nah, terus boleh nggak 300-nya ini tambahin aja dengan 4.800? Enggak boleh. Kenapa? Karena 300-nya ini ada akar 3-nya. Jadi gimana dong? Udah, ini jawaban akhirnya. 300 akar 3 tambah 4.800. Kasih satuan. Satuannya cm persegi. Ini dia jawaban untuk soal nomor 4 yang C. Jadi luas permukaan prisma tersebut adalah 300 akar 3 plus 4.800 cm persegi. Gitu ya. Kok bentuknya kayak gitu sih Kak? Jawabannya nggak apa-apa, memang seperti ini. Jangan digabung. 300 tambah 4.800 5.100, terus ada akar 3-nya, malah salah. Percaya deh sama Kak Sari ya. Tetap aja seperti ini. Udah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5.
Nomor 5, sebuah prisma dengan alas berbentuk belah ketupat mempunyai panjang diagonal 24 cm dan 10 cm. Jika tinggi prisma 8 cm, maka luas permukaan prisma adalah A. 768 cm persegi, B. 656 cm persegi, C. 536 cm persegi, atau yang D. 504 cm persegi. Kalau ini malah simple soalnya. Nih, Kak Sari udah gambarkan alasnya berbentuk belah ketupat. Belah ketupat tuh kayak gini. Kemudian ukurannya diagonalnya 24 cm dan 10 cm. Anggaplah 24 cm itu diagonal yang panjang ini ya. Nah, dari ujung ke ujung ini 24 cm. Berarti kalau hanya dari ujung ke tengah ini berapa? Ini sama loh, ujung ke tengah dengan tengah ke ujung ini panjangnya sama. Jadi kalau dari ujung ke ujung 24, maka dari ujung ke tengah saja ya setengahnya. Setengahnya 24 adalah 12. Terus satu lagi diagonalnya 10 cm. Nah 10 cm itu yang ini dek, dari ujung sini sampai ke ujung sono. Ini 10. Berarti kalau hanya dari ujung ke tengah-tengah sini, ya separuhnya 10. Separuhnya 10 adalah 5. Nah ini untuk apa? Untuk menghitung panjang sisi yang di sini. Nah ini tadi kalau kita gunakan rumus luas permukaan prisma, kita harus tahu yang pertama luas alas. Dan yang kedua kita harus tahu keliling alasnya. Nah nanti untuk menghitung luas alas kita hanya memerlukan diagonal dan diagonal. Tapi kalau mau menghitung keliling alas kita butuh panjang sisi yang di sini. Nah panjang sisi yang di sini bisa kita hitung menggunakan teorema Pitagoras. Anggap aja 5 ini sebagai A, 12 ini sebagai B. Maka kita akan menghitung nilai C-nya. Rumusnya pakai Pitagoras. Yo, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti sama dengan A-nya kan 5 ya, 5 kuadrat. Tambah B-nya 12 ya, 12 kuadrat. Sama dengan 25 tambah 144. Berapa? 169. 169 itu masih C kuadrat, sehingga kalau mau menghitung C-nya saja ya akar dari 169. Pasti kalian udah familiar lah ya, akar 169 itu adalah 13. Nih, jadi panjang sisi miringnya atau panjang C-nya adalah 13. Kita pindahkan sini, C-nya 13. Nah, sehingga sekarang kita siap untuk menghitung luas alas atau luas belah ketupat ini dan kelilingnya. Keliling belah ketupat ini. Mau menghitung kelilingnya dulu? Boleh, boleh banget. Cara ngitung keliling belah ketupat itu, kita tambahkan keempat sisinya di sini. Ingat, belah ketupat itu sifatnya adalah sisi-sisinya ini sama panjang. Jadi kalau yang di sini tadi sudah ketemu 13, yang ini juga 13, di sini juga 13, di sini juga 13. Menghitung keliling itu hanya sisi yang luar ya, jangan ditambahkan dengan yang di dalam. Sehingga keliling alasnya langsung 13 kali 4. Ya kan, 13-nya sebanyak 4 kali. Sama dengan 13 kali 4 itu 52. Satuannya sentimeter. Karena di sini semua tadi keterangannya satuannya adalah sentimeter. Dah ketemu kelilingnya, yaitu 52 cm. Sekarang menghitung luasnya. Luas belah ketupat rumusnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Sama dengan setengah kali diagonal 1, masih ingat dari ujung sini sampai ke bawah sini. Berapa? 24 ya. 12 ini kan dari ujung ke tengah. Nah, dari tengah ke ujung lagi 12 lagi. Atau dilihat dari sini juga boleh. Nih, diagonal satunya 24. Nanti diagonal 2-nya 10. Tinggal masukkan aja ya. Setengah kali 24 kali 10. Sama dengan ini setengah kali 24 atau 24 bagi 2 aja adalah 12. Tinggal 1 kali 12 ya 12 dikali 10, 120. Satuannya centimeter persegi. Alhamdulillah, luas alas sudah kita kantongi, keliling alas juga sudah kita kantongi. Sekarang kalau mau menghitung luas permukaan prisma, gampang. Masukkan rumusnya. Di sini bawah lagi ya. Luas permukaan prisma sambil menghafal rumus yuk, sama dengan 2 kali luas alasnya
ditambah keliling alasnya dikali dengan tingginya prisma. Sama dengan 2 kali luas alasnya adalah 120 ditambah keliling alasnya adalah 52 dikali dengan tingginya prisma. Cek dulu tingginya prisma ini 8 cm. Oke, tinggal dihitung. 2 kali 120 itu 240 tambah 52 kali 8 adalah 416. Tinggal dihitung lagi. 240 tambah 616 adalah 656. Satuannya cm persegi. Kita cari pada jawaban. 656 ada enggak? Ada, ini dia yang B. Alhamdulillah. Lanjut ya ke soal nomor 6. Nomor 6, Indra akan membuat 3 buah papan nama dari kertas karton yang bagian kiri dan kanannya terbuka seperti tampak pada gambar. Luas minimum karton yang diperlukan Indra adalah A. 660 cm persegi, B. 700 cm persegi, C. 1980 cm persegi, atau yang D. 2100 cm persegi. Nah, hati-hati di sini yang diminta nanti adalah 3 buah papan nama ya. Jadi nanti harus kita kalikan 3. Apa yang dikalikan 3? Luas permukaan papan namanya ini. Tetapi luas permukaannya itu tanpa sisi yang kiri dan kanan ini. Jadi tanpa segitiganya ini. Dengan kata lain, hanya yang diarsir merah ini, terus yang bawah ini juga ya Dek ya, dan yang belakang ini. Nah, dengan kata lain lagi, kita hanya perlu menghitung luas bidang tegak dari gambar prisma segitiga ini. Jadi luas bidang tegaknya saja tanpa luas alasnya. Oke, kalau gitu kita akan gunakan rumus seperti ini. Luas bidang tegak itu sama dengan keliling alas dikali dengan tingginya prisma. Keliling alas kali tingginya prisma. Tenang aja, ini nanti Kak Sari salin di kertas kok ya, nggak di sini. Ini hanya untuk mengingat saja. Luas bidang tegak, gunakan rumus keliling alas dikali dengan tinggi. Nah, keliling alasnya itu tetap yang berbentuk segitiga ini, karena kan dia prisma tegak segitiga. Di sini keliling itu kita harus tahu semua panjang sisi segitiganya. Yang 5 sudah ada, yang 12 sudah ada. Yang di sini sisi miringnya ini belum ada. Berarti kita harus pakai teorema Pythagoras lagi. Dan kalau kalian masih ingat yang tadi di soal nomor 5 itu, nih ya, itu ukurannya sama persis tuh Dek. Alasnya 5, tingginya 12. Sisi miringnya sudah kita hitung. Tadi dapatnya 13. Dapat dari sini nih. Tuh. Persis banget ya. Ukurannya sama tuh. 5 dan 12. Nih. 5 dan 12. Berarti sisi miring yang di sini otomatis kita langsung tahu berapa? 13. Ya, nggak perlu Kak Sari ulang lagi ya sayang ya. Nah, sehingga keliling segitiga ini dapat kita hitung sama dengan ya sisi-sisinya ini jumlahkan semua. 5 tambah 12 tambah 13 berapa? Tadi pun sudah kita hitung ya. Hitung lagi juga nggak apa-apa ya. 5 tambah 12 tambah 13 gini. Terus nanti dikali dengan tingginya prisma yang ini Dek, 22. Oke, sama dengan ini 25. Sebentar. 12 tambah 13, 25 tambah 5 ya, 30. 30 kali 22 sama dengan 66, terus ada nolnya. Ini adalah luas bidang tegaknya 660 cm persegi.
Haha, apakah sudah langsung ketemu? Ketemu Kak, ada nih Kak 660. Yakin? Ingat tadi di sini harus kali 3 ya. Kenapa? Karena dia buatnya 3 buah papan nama yang seperti ini. Berarti harus kita kalikan 3. Kalian bisa kok sebenarnya ngitung sendiri. Nah, sesuai janjinya Kak Sari, ini akan Kak Sari pindah di kertas ya supaya kalian melihatnya lebih mudah. Seperti ini. Nih dek, sesuai janjinya Kak Sari. Step-stepnya bahkan Kak Sari bantu tulis ya. Kalian gambar dulu segitiga siku-sikunya. Kemudian untuk menghitung panjang sisi miringnya ini, yang C ini pakai rumus Pitagoras kan. Nanti ketemu nilainya adalah 13. Kemudian keliling alas, tinggal kita tambahkan 5 tambah 12 tambah 13 nih. Hasilnya adalah 30 cm. Lanjut, untuk menghitung luas bidang tegaknya, gunakan rumus keliling alas dikali dengan tingginya prisma. Keliling alasnya yang ini tadi 30 dikali tingginya prisma adalah 22. Yang dari sini ya. Sehingga ketemu nilainya adalah 660 cm. Ini masih luas bidang tegak. Karena yang ditanya tadi adalah 3 buah papan nama, berarti kita hitung luas 3 buah papan nama itu sama dengan 3 kali luas bidang tegak 1 buah prisma. Berarti 3 kali 660. Hasilnya adalah 1980. Satuannya cm persegi. Ini juga persegi. Dah ketemu ya. Jadi jawaban akhirnya adalah 1980 cm persegi. Cari, ada, ini dia yang C. Gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Nomor 7, A, B, C, D, E, F, G, H pada gambar di samping adalah prisma dengan A, B, F, E sejajar D, C, G, H. Panjang AB sama dengan 4 cm, BC sama dengan 6 cm, AE sama dengan 8 cm, dan FB sama dengan 5 cm. Yang diminta tentukan luas permukaannya. Oh iya, adik, sorry ya, ini Kak Sari membuat video ini sampai soal nomor 7 aja ya. Untuk soal nomor 8, 9, dan 10-nya nanti kita selesaikan di video yang lain. Kenapa? Karena durasi. Ini aja sampai soal nomor 7 udah 40 menit lebih. Takutnya nanti kalian kalau kelamaan malah kurang bisa fokus atau boros kuota barangkali ya. Jadi kita break dulu sampai nomor 7 ini nanti yang terakhir. Nah, untuk nomor berikutnya Kak Sari buatkan di video yang lain. Nggak apa-apa ya. Oke, ini kita perhatikan dulu prismanya seperti ini. Yang sejajar tadi ABFE, ABFE ini sejajar dengan yang di sini DCGH. Oke, kemudian panjang-panjangnya sudah Kak Sari tulis ya. AB 4, BC 6, AE 8, AE di sini 8, dan FB-nya 5. FB 5. Oke, karena yang diminta luas permukaannya dan bentuk prismanya seperti ini, berarti kita bisa simpulkan bahwa prismanya ini alasnya kita pakai gambar yang di sini. Ini bentuk apa? Bentuk trapesium siku-siku ya. Nah, di sini ada 2 nih. Jadi tetap menggunakan rumus luas permukaan prisma, tetapi dimodifikasi sedikit. Dimodifikasinya seperti ini. Ini Kak Sari udah gambar trapesium yang kayak gini ya dek ya. Ini kan sebagai alasnya, kita patokannya ini. Nah, kita mau menghitung EF. Jadi di sini Kak Sari akan tarik garis sejajar ini. Gini deh dari atas ya, biar kelihatan. Oke, terus dikasih ukurannya ya. Ini AE adalah 8. Kemudian AB-nya 4. Kemudian BF-nya 5. Nah, untuk mencari EF, anggap aja ini kita kasih 1 titik lagi, yaitu titik T. Perhatikan, BF ini 5. Kalau gitu, panjang AT berapa sayang? Ini kan garis yang sejajar ya. FT dengan BA ini sejajar. Berarti ini kan sebuah persegi panjang. Persegi panjang itu lebarnya ya harus sama. Jadi kalau di sini 5, yang sebelah sini juga harus 5.
Padahal tadi dari A ke E itu 8, sudah ada 5. Berarti sisanya sini dari T ke E berapa? Ya 8 dikurangi 5, 3. Kemudian panjangnya TF berapa? Sama dengan panjangnya AB, yaitu 4. Nah, siku-siku di sini. Sekarang kita bisa lihat bahwa ETF ini merupakan sebuah segitiga siku-siku. Panjang ET-nya 3, panjang TF-nya 4. Maka panjang EF-nya bisa kita cari. Kita cari ya, panjang EF sama dengan, paling enak dikuadratkan aja. EF kuadrat itu sama dengan ET kuadrat tambah TF kuadrat. ET kuadrat tambah TF kuadrat. Sama dengan ET-nya adalah 3, berarti 3 kuadrat. Tambah TF-nya adalah 4, ya 4 kuadrat. Sama dengan 9 tambah 16. Hasilnya 25. 25 ini masih EF kuadrat, sehingga kalau mau mencari nilai EF-nya saja, ya akar dari 25. Akar 25 adalah 5. Nah, ketemu panjangnya EF ternyata 5. Satuannya sih ikut teman-temannya ya, semuanya cm ya, dia juga cm. Nah, kenapa Kak Sari harus mencari nilai EF gitu ya? Karena ini nanti tetap kita menggunakan rumus luas permukaan prisma. Yang pertama kita harus tahu luas alas, dan yang kedua kita harus tahu kelilingnya alas. Kak Sari nulisnya di sini. Dan untuk mencari keliling alas, kalau dia berbentuk trapesium siku-siku seperti ini, ya kita harus tahu semua panjang sisinya. Panjang sisi AE, panjang sisi EF, panjang sisi FB, dan panjang sisi BA. Tadi kan yang EF belum tahu, makanya harus dicari tahu dulu. Nah, sekarang karena semua panjangnya sudah ketemu, tinggal kita tambah-tambahkan aja sehingga ketemu keliling alasnya. Langsung kita hitung kelilingnya dulu ya, luasnya malah belakangan. Untuk ngitung keliling alas, caranya ini, ditambah-tambahkan semua sisinya ya. 4 tambah 5 tambah 5 tambah 8. Ingat EA ini 8 ya. 4 tambah 5 tambah 5 tambah 8 sama dengan 4 tambah 8 aja 12 ya. 5 tambah 5 10 ya. 12 tambah 10 22. Satuannya cm. Yes, sudah ketemu keliling alasnya. Sekarang tinggal menghitung luas alasnya. Menghitung luas alas ya menghitung luas trapesium ini. Ingat, rumus luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar. Sisi sejajarnya itu yang panjang dengan yang pendek ini dijumlah ya. Yang panjang 8, yang pendek 5. Berarti 8 tambah 5. Terus harus dibagi 2. Rumusnya memang gitu ya. Jumlah sisi sejajar dibagi 2. Dikali dengan tingginya. Tingginya trapesium itu yang ini, BA atau AB ini. Sama aja. Dikali 4. Sama dengan nih, 8 tambah 5, 13. 13 per 2 dikali 4. Nah, karena ada per 2, ini boleh kita bagi malahan sama 4-nya. 4 bagi 2 adalah 2. Sehingga hasilnya 13 kali 2 aja. 13 kali 2 adalah 26. Satuannya cm persegi. Dah ketemu, luas alasnya sudah ada, keliling alasnya sudah ada. Tinggal kita masukkan ke rumus luas permukaan prisma. Sama aja rumusnya, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali dengan tingginya prisma. Sama dengan 2 kali luas alasnya ini 26 ditambah keliling alasnya 22 dikali dengan tingginya prisma. Tingginya prisma itu yang ini deh, dari alas ke alas nih, BC 6 ya, kita kalikan 6. Sama dengan 2 kali 26 52 tambah 22 kali 6 132. Hasil akhirnya sama dengan 184. Satuannya cm persegi. Ketemu. Ini dia luas permukaan prisma untuk soal nomor 7, 184 cm persegi.
Oke, dah ya, dah rampung. Nah, sesuai yang Kak Sari sebutkan tadi, berarti soal nomor 7 ini soal terakhir kita ya di video kali ini. Untuk kalian yang mau gabung ke dalam grup masih boleh chat aja di 081 456 10 9870. Gabung ke dalam grup gratis. Nanti di dalam grup itu ngapain sih Kak Sari? Kita diskusi soal-soalmu yang sulit ya Dek ya. Kalau soalmu itu dari buku paket, Kak Sari gampang, tinggal bantu carikan linknya saja. Tetapi kalau soalnya dari LKS atau dari guru kelas dituliskan di papan tulis dan itu menyulitkan buat kamu bisa tanya di dalam grup gitu. Nanti Kak Sari bantu jawab ya. Nah, sekarang waktunya pamit beneran nih. Sebelum pamit, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.